Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 6, Pertemuan di Jalan dalam perjalanan menuju puncak. Mengonsumsi Ki dan pil darah dapat memperkuat kekuatan Ki dan darah, kemudian merangsang kekuatan spiritual di lubang spiritual untuk memurnikan Ki dan darah, dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan spiritual. Berkat peninggalan Guan Xiyang, inilah satu-satunya cara latihan yang dapat digunakan Lu Ye saat ini. Saya telah menghitungnya sebelumnya dan menemukan bahwa ada total 253 Ki dan pil darah, yang bukan jumlah yang kecil. Lu Ye awalnya berpikir bahwa begitu banyak Ki dan pil darah sudah cukup untuk dia gunakan, tetapi ketika dia mulai berlatih, dia menyadari bahwa Ki dan pil darah ini mungkin tidak akan bertahan lama. Selama latihan pertamanya, dia hanya menyempurnakan efek dari 2 Ki dan pil darah. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya, dan butuh waktu lama baginya untuk memikirkan cara menyempurnakan Ki. Pada kali kedua, dia mampu menyempurnakan 4 Ki dan pil darah, yang menunjukkan bahwa latihan menjadi sempurna. 6 pil untuk ketiga kalinya. 10 pil untuk keempat kalinya. Semakin banyak dia berlatih, semakin cepat Ki dan pil darah dikonsumsi. Ini karena kekuatan spiritual dalam celah spiritualnya meningkat setiap hari. Semakin banyak kekuatan spiritual yang dimiliki, semakin tinggi efisiensi pemurnian Ki, dan semakin besar konsumsi Ki dan pil darah. Lu Ye memahami satu hal. Ki dan pil darah ini memang bukan hal yang baik. Latihan seorang biksu sejati kemungkinan besar akan menggunakan ramuan spiritual khusus, tetapi sayang sekali dia tidak mengetahuinya dan tidak berani mencobanya sesuka hati. Tidak ada cahaya di tambang, dan Lu Ye tidak tahu sudah berapa lama. Ketika dia telah menghabiskan semua Ki dan pil darah, dia tahu dia harus keluar. Ini bukan karena tidak ada sumber daya untuk berlatih, tetapi karena tidak ada makanan. Setelah dia mulai memurnikan energinya, dia memiliki nafsu makan yang besar. Manajer yang membawakan banyak makanan. Jika dia menyimpan makanan, itu akan cukup untuk 2 bulan dia tidak membuat cukup makanan. Meskipun tidak ada cara untuk menghitung waktu secara akurat, Lu Ye memperkirakan baru sekitar 10 hari sejak dia mulai berlatih. Selama periode latihan ini, perolehan Lu Ye tidak besar, tapi juga tidak kecil. Kekuatan spiritual di bukaan Yuanling sudah penuh. Dengan kata lain, dia memenuhi syarat untuk membuka bukaan spiritual berikutnya dan berlatih teknik Golden Cicada Xiao Yao. Hanya saja ketika ia membuka celah spiritual kedua sesuai petunjuk jangkrik emas Xiao Yao Jue, ia gagal menemukan lokasinya. Tidak hanya gagal berlatih, ia juga menyia-nyiakan banyak kekuatan spiritual. Tidak heran saya sering mendengar orang mengatakan bahwa latihan spiritual memerlukan bimbingan dari orang yang lebih tua, namun saya tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang akan saya ambil jika saya mencoba cara ini. Jadi meskipun dia telah mengonsumsi semua Ki dan pil darah, dia tetaplah seorang biksu yang tercerahkan. Lukanya sudah sembuh dan tidak menghalangi pergerakannya. Yang membuat Lu Ye sedikit bingung adalah apa yang harus dilakukan dengan tas penyimpanan manajer yang Lu Ye tidak rela meninggalkannya di sini. Ini adalah tabungan hidup Guan Xiyang, dan ada banyak hal baik di dalamnya. Antara lain, mineral langka itu bernilai banyak uang. Dia tidak memiliki kerabat di dunia ini dan tidak ada orang tua yang menjaganya menghabiskan banyak sumber daya. Dengan peninggalan Guan Xiyang, setidaknya pada tahap awal, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk latihan. Tapi tidak pantas untuk membawanya bersamamu. Ini adalah dunia kultivasi. Bukan hal yang aneh untuk membunuh seseorang demi kekayaan. Dia adalah seorang biksu dengan satu tubuh dan tas penyimpanan yang berharga bahwa orang lain tidak akan marah jika melihatnya. Setelah berpikir lama, Lu Ye memutuskan untuk membawa tas penyimpanan. Kekayaan selalu dalam bahaya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rejeki nomplok lagi. Setelah mengambil keputusan, Lu Ye kembali ke tempat dia membunuh manajer yang dan mengambil pik penambangannya yang telah dipotong. Karena Anda memutuskan untuk membawa tas penyimpanan, tentunya mineral magnet Yuan tidak bisa dilepaskan di sini. Mineral ini masih sangat berharga. Lu Ye berkeringat deras saat dia mengayunkan beliung penambangan. Dia telah melakukan penambangan selama setahun, dan sudah lama mengenalnya. Selain itu, dia sekarang memiliki kekuatan spiritual untuk digunakan, dan efisiensinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia menambang sepotong demi sepotong biji metamagnetik dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Baru setelah semua mineral Yuanqi ditambang, Lu Ye menjatuhkan beliung penambangan. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya tidak akan membutuhkan benda ini di masa depan. Ia melepas pakaiannya, mendekatkan tas penyimpanan ke tubuhnya, dan mengikatnya dengan kain. Dengan cara ini, selama ia tidak ditelanjangi dan digeledah, keberadaan tas penyimpanan tersebut tidak akan terungkap. Namun, dia telah menghunus pedang panjang Guan Xi yang terlebih dahulu. Perjalanan ini mungkin tidak aman, jadi memiliki senjata di tangan akan membantu dalam keadaan darurat.
Ketika semuanya sudah siap, Luye menarik napas dalam-dalam dan mengikuti ingatannya menuju dunia luar. Dia berhati-hati di sepanjang jalan, takut biksu dari lembah bulan jahat tiba-tiba muncul dari kegelapan, jadi dia tidak berani berjalan terlalu cepat, jangan sampai keberadaannya terungkap. Namun, apapun yang dia takuti menjadi kenyataan. Saat dia berbelok di sudut kegelapan dan memasuki terowongan tambang, tubuhnya tiba-tiba membeku. Tak jauh di depan, sesosok tubuh bersandar di dinding batu terowongan tambang sambil bernapas ringan. Masih ada sedikit bau darah di udara. Luye ingin mundur, tapi sudah terlambat. Pria itu menoleh untuk melihat ke arah Luye, dan saat berikutnya dia berteriak kaget, "Luye, kamu tiba-tiba merasa gugup." Untuk dapat melihat wajahnya dengan jelas dalam kegelapan seperti itu berarti orang tersebut adalah seorang biksu, dan orang yang mengenalnya tidak diragukan lagi adalah seorang biksu dari lembah bulan jahat. Benar saja, manajer yang akan berpikir untuk berlindung di terowongan tambang, dan biksu lain di lembah bulan jahat juga dapat membayangkan berapa banyak orang dari lembah bulan jahat yang bersembunyi di tambang ini. Dengan pikirannya yang berpacu, Luye memfokuskan kekuatan spiritualnya pada matanya dan akhirnya melihat penampilan orang lain dengan jelas. Itu adalah seorang biksu bernama Zhou Cheng di tambang, yang berada di bawah yurisdiksi manajer Yang. Statusnya lebih rendah daripada manajer Yang, dan tingkat kultivasinya mungkin tidak sebaik manajer Yang. Zhou Cheng ini sepertinya terluka, dan bau darah keluar darinya. "Kemarilah." Zhou Cheng merendahkan suaranya dan menyapanya. "Oke." Luye segera menjawab dan berjalan menuju Zhou Cheng, berjalan semakin cepat. Zhou Cheng segera menyadari ada yang tidak beres. Alasan utamanya adalah Luye benar-benar memegang pedang di tangannya. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, "Dari mana kamu mendapatkan pedang ini?" Biksu lembah bulan, dan Luye mengambilnya di tangannya. "Sangat bermasalah." Luye tidak menjawab, dia hanya berjarak 3 kaki dari Zhou Cheng. Zhou Cheng akhirnya merasakan niat membunuh Luye, berdiri dengan cepat, mengertakkan gigi dan berteriak, "Aku akan membunuhmu binatang kecil." Dengan mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan menikam Luye, dan pedang itu dipenuhi dengan spiritual kekuatan. Dalam kegelapan, cahaya redup mekar. Tidak ada yang istimewa dari pedang ini, ia hanya menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pedang panjang untuk meningkatkan kerusakan pedang ini. Menghadapi manusia seperti Luye, Zhou Cheng secara alami merasa bahwa dia dapat membunuhnya. Orang terakhir yang mengira ini adalah manajer yang tulangnya sudah mulai membusuk. Cahaya pedang dengan cepat membesar di bidang penglihatan Luye. Dia mengerahkan kekuatan spiritualnya dengan seluruh kekuatannya dan memfokuskannya pada matanya. Berbeda dengan serangan diam-diam terhadap Guan Xi yang dengan bantuan medan magnet Yuan, ini adalah pertama kalinya Luye melawan seorang biksu secara langsung, dan tidak ada ruang untuk keraguan atau gentar di pihaknya. Untungnya, tingkat kultivasi biksu ini tidak tinggi dan dia terluka parah. Inilah alasan mengapa Luye berani membunuh. Ketika pedang panjang hendak mendekat, Luye meluncur ke samping, menghindarinya, dan kemudian mengangkat pedang panjang di tangannya. Pada saat yang sama, pola misterius dan rumit melintas di pedang panjang itu. Berkah yang tajam.